Untuk membuat waje atau salak ketan ya Bunda ya, kalau bahasa daerah Jawa Timuran itu salak ketan ya, ada juga yang menyebutnya waje ya. Pertama-tama kita siapkan bahannya ya. Di sini ada 500 gram tepung ketan ya, yang sudah saya rendam kurang lebih 1 hingga 1,5 jam ya. Kemudian ada di sini ada 210 ya, 210 gula merah ya. Kemudian ada juga setengah sendok teh garam. Kemudian kita menggunakan 50 gram gula pasir ya. Ada juga santan ya, total santannya itu ada 500 ml, tapi kita bagi menjadi dua ya, satunya ada 300 ml dan satunya ada 200 ml. Kemudian ada 3 lembar daun pandan ya Bunda ya. Ini tanaman saya sendiri, sebab saya lagi nggak punya ya, sampai patah seperti ini gara-gara pengen pakai daun pandan ya. Pertama-tama kita tiriskan ketan yang sudah kita rendam tadi ya Bunda. Kita tiriskan. Ini kita ratakan ya. Sesudah kita tiriskan, kemudian kita panaskan kukusan ya. Kita panaskan kukusan, kita kukus selama 15 menit ya Bunda, menggunakan api sedang ya. Sambil menunggu ketan yang kita kukus matang ya, kemudian kita didihkan santan yang 200 ml ya Bunda. Kemudian tambahkan gula pasir dan juga gula merah ya. Kita biarkan hingga mendidih. Jangan lupa tambahkan juga garamnya ya Bunda. Kita biarkan hingga mendidih ya, menggunakan api sedang. Setelah mendidih dan gula larut seperti ini, kemudian kita matikan apinya ya Bunda. Kemudian kita saring ya, supaya tidak ada sisa-sisa dari gula merah itu ya. Biasanya ada arennya ya. Bila ketan yang kita kukus tadi hampir matang, kemudian kita rebus 300 ml santan tadi ya Bunda. Kita rebus hingga mendidih. Oh iya Bunda, dalam mendidih santan ini ya, kita masukkan daun pandannya ya. Kemudian kita biarkan hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kemudian kita matikan ya Bunda. Ketan yang kita kukus tadi juga sudah matang ya Bunda, seperti ini. Kemudian dalam baskom yang agak besar ya Bunda, kita campurkan tepung ketan dan santan yang kita rebus tadi ya, supaya tercampur rata. Tambahkan
santan dan pandannya ya. Pandannya jangan dibuang ya bunda, supaya dia lebih wangi. Kemudian setelah itu kita aduk rata ya, aduk rata. Setelah tercampur rata seperti ini ya bunda, kemudian kita masukkan kembali ke dalam kukusan tadi ya. Kita masukkan ke dalam kukusan tadi untuk dikukus lagi selama 20 menit ya. Setelah dandang mendidih seperti ini ya, kemudian kita kukus lagi selama 20 menit ya bunda, menggunakan api sedang. Sambil menunggu ketan yang kita kukus matang, kemudian kita siapkan tempat ya bunda, siapkan tempat atau loyang, kemudian alasi dengan baking paper atau pakai daun pisang ya. Mumpung saya punya daun pisang, makanya saya alasi dengan daun pisang ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kita siapkan tempatnya. Sesudah 20 menit kemudian kita buka tutup kukusan, kita matikan apinya ya bunda. Setelah itu kita ganti ke wajan ya. Kita masukkan ke wajan atau teflon ya. Kita tuang air gula tadi ya. Kita tuangkan ke wajan. Kemudian kita masukkan ketannya ya. Kita masukkan ketannya sedikit demi sedikit ya. Panas ya bunda. Aduk hingga tercampur rata dulu ya. Jangan nyalain apinya dulu ya. Aduk hingga tercampur rata dulu. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili powder ya bunda. Setelah itu kita aduk rata ya, menggunakan api kecil. Kita masak kurang lebih 10 hingga 15 menit ya. Sambil kita tekan-tekan, mungkin ada ketan yang masih bergerindil seperti ini ya. Kita tekan-tekan seperti ini, sambil terus diaduk ya bunda. Di proses ini jangan sampai kita tinggal ya, bila tidak ingin bagian bawahnya gosong. Seperti ini, sesekali kita balik.
adalah tekstur dari kue wajik atau kue salak ketan yang kita masak udah seperti ini ya. Kemudian ini sudah tertanda kue wajiknya sudah matang ya bunda ya, sudah matang. Kemudian kita matikan apinya. Setelah itu masukkan ke dalam loyang atau cetakan yang kita siapkan tadi ya. Masukkan seperti ini. Setelah kita angkat, kemudian kita rapikan ya bunda. Kita rapikan sambil ditekan seperti ini ya. Kita rapikan hingga rapi. Setelah rapi seperti ini ya bunda, kemudian kita biarkan hingga menjadi hangat-hangat kukuh atau biarkan dingin ya. Jangan lupa tutup dengan serbet bersih ya, serbet bersih supaya permukaannya tidak kering ya. Setelah itu nanti setelah dingin kita baru potong-potong ya, potong sesuai selera ya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.